ingin selanjutnya mengundang Bapak dan Ibu kiranya ada komentar atau pertanyaan yang ingin diangkat kepada Bapak Wakil Presiden. Saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari para hadirin dapat menyampaikan pandangan dan berbagai pengalaman mengenai pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Untuk teknisnya, komentar atau pertanyaan, mohon satu pertanyaan juga disertai nama dan nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Wakil Presiden. Demikian. Silahkan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Saya lihat satu di situ, kemudian sebelah sana satu, dan saya lihat depan satu. Mungkin satu-satu nanti setelah dijawab oleh Bapak Wapres, baru kemudian penanya kedua, baru nanti penanya ketiga. Silakan Bapak yang berbaju batik, sebutkan nama, izin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dubes. Perkenalkan, nama saya Marhadi, mahasiswa S3 dari Hungarian University of Agriculture, Life and Science dari Budapest, Hungaria. Jadi kami dari Budapest, Hungaria hadir sebanyak 15 orang karena untuk melepaskan rindu dengan Bapak Wakil Presiden dan Ibu. Jauh-jauh kami ke Slovakia untuk bertemu dengan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebelum mulai, saya ada pantun. Cakep. Dari Jakarta pergi ke Budapest. Singgah sebentar di Bratislava. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Wapres. Semoga enjoy selama di Eropa. Ke Bratislava menggunakan kereta api. Tidak lupa membawa cemilan. PPI Hongaria hadir di sini untuk menyampaikan ide dan gagasan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Kebetulan PPI Hongaria, kebetulan saya adalah sebagai koordinator PPI Hongaria periode 2003-2024. Dan juga Wakil Koordinator PPI Dunia periode 2003-2024. Saya menyampaikan yang pertama adalah menyampaikan salam dari PPI Dunia Pak kepada Bapak dan mohon dukungannya untuk Simposium Internasional tahun 2024 yang akan diikuti oleh 65 PPI negara. Kita ada 65 PPI negara di seluruh dunia yang akan hadir. Kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah PPI Budapest, Hongaria. Jadi kami mohon support dan dukungan dari Bapak untuk menyukseskan acara tersebut. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kontribusi apa yang harus dilakukan, ini menarik sekali. Dan kami mohon kira-kira pesan yang disampaikan kepada, karena saya mewakili mahasiswa, bahwa kami di sini sedang menuntut ilmu, banyak hal yang dapat kami pelajari dalam rangka untuk mencapai menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira apa yang harus kontribusi yang kami lakukan? Karena memang karena jauh kami dengan Indonesia, tentu apa yang kami lakukan kami merasa kesendirian. Jadi riset sendiri, publikasi sendiri, sehingga kami berharap tentunya ada peran-peran yang bisa kami berikan untuk kemajuan Indonesia, khususnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik membaca media bahwa kunjungan Bapak ke Eropa adalah salah satunya terkait dengan industri makanan halal. Nah, salah satu problem kita adalah khususnya di Eropa, mungkin kalau di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, itu untuk mencari makanan halal agak lebih mudah. Tapi kalau Eropa Tengah dan Timur, kebetulan Slovakia, kemudian Hongaria, itu untuk mencari makanan halal itu agak susah Pak. Kita paling mentok itu adalah makanan Turki. Dan makanan Turki pun belum tentu semuanya halal. Hanya ada beberapa tempat yang halal dan sisanya kita akhirnya wallahu alam gitu kan. Bahkan
hanya Allah yang tahu. Bahkan untuk makan KFC pun ya penting kenyang. Bahkan makan KFC itu akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan halal gitu kan gitu. Karena kita nggak tahu penyembelihan dan sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa saya membayangkan misalnya negara Thailand atau Vietnam itu mereka cukup kuat untuk industri makanan, Pak. Jadi mereka banyak, terutama kalau di Budapest itu banyak makanan-makanan pad thai dan sebagainya itu adalah dari Thailand. Mereka buka restoran. Saya membayangkan kenapa tidak Indonesia juga melakukan hal sama. Dengan jumlah penduduk populasi hampir 260 juta dan banyak juga di Eropa. Di Budapest itu jumlah penduduk kita Pak, jumlah warga Indonesia yang di Budapest itu berdasarkan data PPLN itu pemilih itu sekitar 1.300 orang. Nah artinya ini potensi sebetulnya kalau kita bicara juga untuk mempromosikan wisata, memperkenalkan ini loh makanan Indonesia yang bisa dinikmati oleh warga Eropa. Karena kalau saya melihat makanan Thailand misalnya, kita juga nggak tahu ini Thailandnya dan rata-rata kalau kita kedatangan tamu dari Indonesia kunjungan ke Budapest yang kita bawa ke Thailand Pak, makanan Thailand. Padahal di situ sedia fork dan sebagainya gitu kan. Mudah-mudahan yang kita pesan adalah chicken atau seafood. Tapi masaknya tetap di wajan yang sama. Yang di situ ada fork juga gitu kan. Akhirnya kita hanya berserah diri mudah-mudahan halal gitu. Artinya apa? Berarti kan ini ada di satu sisi adalah sebuah tantangan. Tapi di sisi lain ada sebuah chance. Ada kesempatan kita untuk memproduksi atau menjual makanan halal di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah nanti kami mohon nanti kira-kira apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhubung Pak Wapres juga banyak berinteraksi dengan terutama di saat di MUI Majelis Ulama Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap industri makanan halal di Eropa. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahardi. Mohon izin Bapak Wapres. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas pantunnya. Saya senang sekali di Slovakia dapat pantun. Saya kira kalau kita bicara tentang nasionalisme ya, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, Wakil Presiden yang pertama. Dia seorang nasionalis sejati. Beliau mengatakan hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Jadi kita bagaimana berpikir untuk bangsa dan negara. Kalimat ini merupakan inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan perbuatan atau dengan pekerjaan yang jelas. Seperti tadi saya katakan, bangsa Indonesia akan bangkit berkat kepedulian seluruh pemimpin dan rakyatnya yang diwujudkan dengan karya dan perbuatan baik sesuai dengan bidang yang ditekuni. Nah, jumlah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, ini menurut data tahun 2022, itu sekitar 53.000 orang. Ya, masih jauh dibanding beberapa negara lain seperti Malaysia. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, belajarlah dengan tekun, meraih prestasi,
gunakan ilmu dan pengalaman yang telah didapat untuk membangun negeri. Ya, habiskan semua ilmu yang ada di sini, di Hungaria sana. Nah, jangan disisakan, ya, telan semua. Ya. Itu saya kira itu yang mesti Anda lakukan untuk negara, kontribusi negara itu. Itu tentu kalau ada sekarang misalnya yang Anda dapat berbagai inovasi-inovasi bisa disampaikan kepada Indonesia melalui berbagai saluran. Nah, sekarang mudah untuk menyampaikan informasi itu. Sebab inovasi itu saya kira sesuatu keharusan. Tanpa inovasi itu kita tidak bisa maju. Dan itu bisa kita dapat dari berbagai belahan dunia ini. Ya. Kita tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam kita. Ya, sebab sumber daya alam itu tidak akan bisa membuat kemajuan. Ya. Tapi inovasi itu yang akan membuat kemajuan. Untuk produk bisnis halal atau halal, itu sekarang dunia sedang mengembangkan ya bisnis halal ini. Bukan hanya di negara-negara yang banyak mayoritas muslim, tapi di negara-negara minoritas muslim seperti Brazil, ya, bahkan di Cina, di Jepang, di semua itu memang sudah ada produk-produk halal itu. Ya. Bahkan mereka di Cina itu ada sesuatu lembaga yang mengelola produk halal, walaupun dia kemudian memperoleh sertifikat halalnya dari Indonesia. Ya, ada lembaga namanya Al-Amin. Dan saya berkunjung ke Cina kemarin, saya bertemu dengan banyak pengusaha Cina, ya, puluhan pengusaha yang ingin berinvestasi di industri halal di Indonesia. Ada di perikanan, ada juga di makanan, ada di kosmetik dan lain-lain. Ini saya kira di Eropa juga seperti itu ya. Karena di Eropa juga cukup besar. Saya pernah ke Belanda, saya pernah ke Perancis, ya itu. Ya, kenapa misalnya di sini tidak ada? Nah, ini satu pertanyaan, tapi juga satu tantangan. Ya. Saya kemarin di Yunani, kebetulan waktu saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya itu ada dubes Yunani di Indonesia. Dia bilang, itu rendang itu enak sekali katanya. Saya tanya, apa orang-orang Yunani suka sekali sama rendang? Suka sekali. Ya. Nah, barangkali kenapa kita nggak berinisiatif untuk membuka restoran Padang misalnya, yang di situ ada rendangnya, restoran halal, atau yang lain-lain. Ya, memang tadi saya bertemu dengan komunitas apa namanya? Islamic Foundation. Tadi itu juga kita bicara tentang soal-soal industri halal. Dan saya undang ke Indonesia dan kita juga memberi bimbingan sudah di Korea itu, di Cina ya, kita berikan bimbingan, bahkan juga di Australia semua itu, bahkan standar-standar halal yang digunakan oleh di luar negeri itu dari kita Indonesia, dari Indonesia. Dulu masih di Majelis Ulama Indonesia, tapi sekarang ini sudah ada namanya itu badan
jaminan produk halal yang langsung diambil alih oleh pemerintah dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga sertifikat halal di seluruh dunia. Mungkin kita harapkan seperti lembaga tadi itu nanti bisa kerjasama dengan badan ini untuk membuat mensertifikasi ya, produk halal atau restoran-restoran halal di Slovakia atau di Rumania atau di Hungaria. Memang saya pikir ini memang harus ada langkah-langkah. Saya akan dorong Badan Produk Halal Indonesia ini, jaminan produk halal untuk bekerja sama dengan foundation ya di negara Eropa Timur ini. Jadi sampai di Korea itu kita bikin namanya ini halal Korea. Namanya ya, ini halal Korea. Di Cina itu Al-Amin namanya. Kebetulan saya namanya Amin. Saya bilang nggak ada hubungan dengan saya itu. Nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan usaha. Dia namanya sama dengan saya. Dan dia bisa sudah mensertifikasi ribuan produk di Cina. Nah, mungkin saya kira Indonesia Timur nanti akan ya, kita coba supaya ada, kalau di Eropa Barat sudah banyak ya, di Belanda, di Prancis, di Jerman, itu semua sudah ada. Dan kita memang punya pengalaman yang cukup panjang, sudah 30 tahun kita melakukan sertifikasi halal. Bahkan kita sekarang sudah mengembangkan pada industri halal dan sudah membuat keinginan besar untuk menjadikan Indonesia produsen halal terbesar di dunia tahun 2024 itu. Saya kira itu ya yang mengenai masalah halal ini. Untuk saya menyambut baik penyelenggaraan konferensi PPI dunia di Hungaria tahun 2024. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk bisa bertemu dan menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Saya kira penting sekali apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung ya, kegiatan PPI di dunia ini. Dan beberapa bulan yang lalu saya juga menghadiri undangan PPI dunia di Jakarta ya, pada acara Sarasihan tahun alumni PPI dunia di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan. Jadi saya berharap PPI ini menjadi tempat untuk para cendekiawan kita menyampaikan gagasan-gagasan, ya ide-ide, pikiran-pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Wapres. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua tadi saya lihat di belakang. Silakan Pak yang berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Pak, PMI Slovakia untuk Bapak Wapres dan Ibu. Perkenalkan nama saya Aksin Ahmad Mudovar. Saya mewakili teman-teman PMI Indonesia di Slovakia ini. Saya asal dari Demak, Jawa Tengah, Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan, sekiranya Bapak berkenan memberikan kami pencerahan, motivasi,
semangat dan doa bagi kami para pekerja migran di Slovakia ini. Yang saat ini kami mungkin jauh dari keluarga dan kampung halaman Indonesia tercinta. Agar supaya kami diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kami di perantauan ini. Untuk pertanyaan pertama dari kami, bagaimana pemerintah Indonesia memandang kami sebagai pekerja migran di Slovakia ini? Dan yang kedua, apakah peran dan kontribusi kami sebagai PMI cukup besar bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta? Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aksin yang sudah mewakili pekerja migran Indonesia. Unsayu Bapak Wapres, silakan. Terima kasih ya. Pertama, pemerintah sangat memberikan apresiasi terhadap PMI di negara manapun ya. So, mereka itu kita sebutnya sebagai pahlawan devisa. Ya, pahlawan yang harus diberi penghargaan. PMI bagian diaspora Indonesia dan sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa diaspora termasuk PMI memiliki kontribusi besar ya bagi bangsa pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak kontribusinya itu. Ya, banyak devisa yang dibawa ke Indonesia. Jadi di samping itu pekerja yang di luar negeri itu akan memberikan tambahan pengetahuan. Ya, ada ilmu baru, ada pengalaman yang unik, dan juga tidak hanya bermanfaat bagi para pekerja migran sendiri, tapi juga bisa ditularkan, ditransfer kepada keluarga dekat, masyarakat, dan juga akan membantu kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tentu ada yang tidak didapat di Indonesia. Ya, di luar negeri itu dapat tambahan-tambahan ilmu. Itu saya kira penting dan bisa ditularkan. Oleh sebab itu saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada para PMI atas perjuangan dan kontribusinya di Slovakia khususnya, dan saya minta terus ya bekerja dengan baik, dijaga kesehatannya, sekali lagi jadi cerminan bangsa Indonesia yang terbaik selama berada di negeri orang, sopan santunnya, ya, performannya, penampilannya, ya, kelakuannya, dan sekali lagi patuhi ya aturan-aturan yang ada di negeri ini. Ini saya harapkan begitu. Jadi Indonesia sangat memberikan penghargaan kepada para pekerja migran Indonesia. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Wapres. Terima kasih atas masukannya, jawabannya Pak Wapres. Mohon mungkin yang selanjutnya Bapak yang di depan, silakan Pak. Tolong sebutkan nama juga dan afiliasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan saya Arya Gunawan Usis. Saya Ketua Umum dari Warga Pengajian Austria atau WAPENA, itu komunitas Muslim Indonesia di Austria. Ada juga beberapa anggota kami dari warga negara Singapura dan Malaysia karena memang mereka tidak memiliki masjid.
kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Dubes dan KBRI Bratislava untuk mengundang kami dari Wapena untuk hadir di acara ini dan juga memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Selamat datang di Bratislava, Pak Dubes Ma'ruf Amin yang kami hormati. Pak Wapres Ma'ruf Amin yang kami hormati bersama Ibu. Juga Pak Dubes pribadi Sutiono dan Ibu yang kami hormati. Kalau tadi kawan dari PPI Hungaria memulai dengan pantun, saya tidak menyiapkan pantun Pak Wapres. Jadi kami ingin memberikan doa kepada Pak Wapres, semoga Bapak senantiasa dikarunia Allah kesehatan yang baik dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk juga urusan dinas selama berada di Bratislava ini, dan juga selamat dalam perjalanan kembali ke tanah air nanti. Perkenalkan juga Wapena ini, kami ingin mohon izin Bapak untuk memperkenalkan Wapena. Wapena adalah tadi komunitas Muslim Indonesia di Austria. Sudah ada cikal bakal sejak 40 tahun yang lalu. Dan kami sempat punya masjid yang mengontrak Pak selama 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2022. Dan di Januari 2022 kemarin alhamdulillah kami sudah berhasil memiliki masjid sendiri Pak. Membeli masjid. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Ya, berdasarkan penggalangan dana yang kami lakukan oleh kepengurusan sebelumnya dipimpin oleh Ustadz Aca, sejak tahun 2016 kami melakukan penggalangan dana, sampailah terkumpul uang yang memang mencukupi untuk mendapatkan masjid itu. Di pertengahan Januari 2022 kami membeli masjid itu secara resmi. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan dari kantor Wapres waktu itu Pak, di ujung masa jabatan Pak Yusuf Kalla, tahun 2018-2019 kalau tidak salah. Ya 2018, alhamdulillah sekali Pak. Dan Pak Dubes pribadi sudah berkesempatan untuk mengunjungi masjid kami dan sholat di situ, tapi waktu itu saya tidak ada di tempat. Sayang Pak Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu dan rombongan tidak berkesempatan untuk mampir di Wina. Andai kata ada kesempatan di sana mungkin tentu bisa juga berkunjung ke sana. Insya Allah masih ada waktu Pak sebelum tahun depan Oktober. Saya membawa rombongan ini diberi kuota oleh panitia 10 orang Pak. Alhamdulillah kami membawa 10 orang anggota rombongan dari Dewan Musyawarah Wapena dan juga pengurus. Beliau-beliau adalah pekerja profesional di lembaga-lembaga internasional yang ada di Wina. Saya sendiri kebetulan bekerja di lembaga OPEC Fund for International Development bersama beberapa kawan, Pak Hadid dari dan Ustadz Aca dari IAEA, Lembaga Nuklir Internasional PBB. Kemudian juga ada para pengurus. Di belakang ada 5 orang kawan-kawan kami, mahasiswa doktoral 3 orang, dan 2 orang sudah selesai program doktor mereka dan sekarang menjalani program postdoktoral di Wina. Alhamdulillah Pak, ini aktivis masjid semua Pak. Alhamdulillah sekali. Makanya kami sangat semangat ketika diundang, kami sangat bersemangat untuk hadir. Walaupun dari segi jarak mungkin jauh lebih singkat daripada Mas Rahmadi dan kawan-kawan dari Budapest ya. Sepertiga jarak dari Wina kemari dibandingkan jarak dari Budapest ke Bratislava. Karena kami juga rindu sama Pak, dapat menghadiri dari kehadiran seorang tokoh seperti Pak Wapres. Sudah lama tidak ada orang nomor 1 atau nomor 2 yang diundang ke KBRI Wina, dan sekarang kebetulan ada kesempatan ini kami dengan antusias untuk datang kemari. Dan tidak sia-sia ternyata Pak, karena dari sambutan Bapak tadi itu, kalau orang milenial bilang itu, kaum milenial bilang isinya daging semua Pak. Jadi memang hal-hal yang sangat layak untuk ditindaklanjuti. Jadi kami 10 orang ini mohon maaf Ibu, terutama Ibu Wapres dan Ibu Dubes, semuanya pria ini Pak, laki-laki. Sebetulnya ada anggota kami yang juga sudah akan hadir juga di sini tapi terkendala. Jadi mohon dimaklumi walaupun ada agak tidak sensitif dari segi keseimbangan gender, dan mohon kepada Pak Ma'ruf Amin terutama jangan dilaporkan ke Ibu Gusti Ayu Darmawati Pak, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kemudian saya ingin juga menyampaikan pertanyaan kami Pak. Yang pertama itu terkait dengan sambutan Bapak tadi ya. Bapak menyebut soal sebaiknya kembali semua
para diaspora Indonesia ini setelah menuntut ilmu, menyedot habis ilmu dari rantau ini. Tapi juga pada saat yang sama barangkali sebagian mereka menghadapi dilema Pak. Karena kita tahu ketika mereka kembali ke Indonesia, sistem yang akan mereka hadapi, lingkungan yang akan mereka hadapi tentu sangat berbeda. Dan barangkali dengan sangat berat hati kita harus mengakui jauh dari kondusif dibandingkan pengalaman mereka ketika studi di luar negeri. Jadi ini barangkali Bapak mungkin bisa menjadikan pertimbangan bagi Bapak untuk, saya tahu ini problem lama, tapi mungkin bisa dicarikan jalan keluar supaya mereka betul-betul diterima dengan baik ketika kembali di sana, untuk mencegah implikasi lebih lanjut, yaitu brain drain orang-orang yang sangat berbakat untuk mengembangkan Indonesia, tapi kemudian harus mengabdi di negeri orang lain, Pak. Itu kan sangat sayang. Kemudian yang kedua soal restoran Padang dari Bapak sebut, ya saya tentu sangat mensupport Pak. Mudah-mudahan ini bisa diperbanyak dan ada lobby-lobby yang lebih lanjut secara diplomatik, karena kita tahu kulineri juga merupakan aspek diplomasi sebetulnya Pak. Tadi Bapak sebutkan di Athena, Dubes Athena untuk RRI mengaku menyukai rendang. Saya sangat mensupport itu Pak. Apalagi karena saya memang berdarah Minang Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil rencana ini. Tadi juga mahasiswa-mahasiswa yang kembali itu betul-betul diterima dengan tangan terbuka dan diberikan kesempatan yang baik. Yang terakhir Pak Wapres, saya ingin juga Bapak, gini, setiap sosok itu, setiap tokoh itu tentu akan bertemu dengan zamannya ya Pak, ya, dengan tantangannya masing-masing. Dan Bapak adalah tokoh panutan kita, orang nomor 2 di negara kita. Kita lihat misalnya Wapres-Wapres terdahulu, Pak Yusuf Kala misalnya, ketika beliau menjabat dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan ketika terjadi tsunami misalnya, kemudian proses restorasi Aceh yang luar biasa berat, kemudian juga ada menyelesaikan konflik Poso misalnya. Kemudian Pak Budiono juga menghadapi tantangan tersendiri, termasuk misalnya waktu itu ada, kita semua tahu kasus Senturi misalnya, itu juga membebani beliau, mungkin jadi harus mengatasi itu. Kemudian saya ingin tahu Pak Ma'ruf Amin sendiri, tantangan terberat apa sejauh ini Pak yang Bapak hadapi? Mungkin bisa Bapak jelaskan ke kami, dan juga bagaimana cara Bapak menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut agar ada pelajaran kepemimpinan yang Bapak wariskan ke orang-orang yang hadir di ruangan ini, dan mungkin juga kami akan teruskan ke orang-orang yang tidak berkesempatan untuk hadir. Apakah misalnya penanggulangan COVID, atau misalnya tadi yang sudah Bapak juga tekankan di sambutan Bapak mengenai pemilu tahun depan gitu. Ini kan bukan situasi yang ringan juga yang akan kita hadapi, dan saya juga membaca Harian Kompas hari ini jadi headline pernyataan Bapak kemarin di sini, pemilu harus netral. Tadi Bapak ulangin juga di sambutan Bapak. Ini bagaimana kita menyiapkan ini, karena kalau sampai ada kesan atau ada pandangan terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan bahwa pemilu tidak netral, implikasinya bisa jauh Pak, dan kita tidak mau bangsa kita terjatuh dalam situasi seperti itu. Itu akan sangat merugikan kita semua. Baik, itu mungkin Pak, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, panjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya. Mungkin sebelum dijawab oleh Pak Wapres, kami mohon titip pesan juga Pak, untuk belajar Pak dari Wapema, untuk bagaimana nanti kita bisa membangun hal yang sama di Slovakia Pak. Mohon izin. Terima kasih. Mungkin juga tentunya dengan bantuan teman-teman semua PMI dan juga masyarakat lain Indonesia. Insya Allah kita, kalau niat yang baik itu biasanya bisa diaminkan. Terima kasih. Silakan Pak Wapres. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang tinggi ya. Terutama bisa membangun masjid di Wina. Andai kata ada waktu, saya tentu mau mampir kalau waktunya ada. Tapi waktunya memang sempit sekali. Saya pernah meresmikan masjid di Osaka di Jepang. Namanya Istiqlal. Itu dia punya masjid sampai 3 lantai. Dan saya juga diminta untuk menghadiri di masjid di Hiroshima. Tapi saya tidak sempat karena waktunya tidak ada. Jadi saya mengapresiasi semua yang teman-teman yang bisa membangun tempat ibadah di tempat yang lain.
Karena itu saya juga berdoa mudah-mudahan di Slovakia ini juga bisa dibangun masjid. Walaupun sekarang ini syaratnya itu berat sekali gitu ya. 50.000. Kita di Indonesia itu 90 orang baru boleh mendirikan tempat ibadah. Itu saja masih diprotes ya orang. 90 orang masih diprotes juga. Di sini 50.000. Itu berarti bukan pengaturan itu. Ya, pelarangan namanya itu. Untuk 50.000 itu kan tidak mudah. Saya kira saya memberikan apresiasi dan kalau ada hal yang diperlukan nanti kantor Wapres untuk bisa membantukan. Ya. Tentu masing-masing pemerintah pada masanya berbeda tantangan yang dihadapi. Kalau kami itu tantangannya pertama yaitu COVID. 2 bulan atau 3 bulan normal, sesudah itu COVID. Tetapi alhamdulillah kita bisa mengatasi COVID itu dalam waktu yang cepat. Jadi kita tidak menggunakan lockdown. Tetapi kita menggunakan istilahnya itu pembatasan. Ya, pembatasan dan tidak tidak ditutup sama sekali. Dan ternyata cara itu benar sekali. Jadi ekonomi kita tidak terlampau hancur, ya, tetapi kita kemudian bisa recovery dalam waktu yang tepat. Ini salah satu model yang kita kembangkan di Indonesia. Ya. Kemudian kita terus melakukan kegiatan tracing, ya. Kemudian juga vaksinasi secara cepat. Dan itu ternyata dalam rangka membangun kekebalan itu sudah bisa tercapai. Dan kondisi ekonomi pasca COVID kita dianggap sesuatu yang sudah yang ditugas pada saya juga bagaimana supaya stunting itu bisa di 2004 itu bisa turun 14%. Oleh karena itu kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi seluruh kementerian terkait untuk juga mengatasi masalah stunting di seluruh daerah. Dan sekarang ini sudah tinggal kemarin 2022 itu sudah 21 ya. Ya 21,sekian%. Jadi 2023 ini kita sudah di atas 20. Artinya sudah hampir ke 14%. Ya. Ya. Iya, dia bawah 20. Jadi sudah hampir 2024 itu kita akan capai. Kenapa stunting itu menjadi penting? Karena sumber daya manusia kita itu tidak mungkin akan menjadi manusia unggul kalau masih ada stunting. Ya. Kita 20 tahun lebih maju daripada target yang diberikan. Ini kecepatan kita untuk menghilangkan stunting. Kemudian kemiskinan ekstrim. Itu kita harus 0% pada 2024. Nah sekarang ini kita sudah mencapai tinggal 12. Jadi tinggal kemiskinan ekstrim kita sudah akan 0% di 2024. Itu juga
kemiskinan yang normal masih ada sekitar 8-7%. Tapi ekstrimnya itu sudah. Nah kemudian juga yang kita hadapi itu yaitu UMKM. Ya, dengan melalui cinta produk dalam negeri, kemudian juga membatasi barang impor, ya kemudian juga kita mendorong UMKM ini, kita bantu pembinaannya, permodalannya, dan juga termasuk UMKM halal itu kita sudah ada Global Halal Hub. Ada Global Halal Hub dan juga peran dari Bank Indonesia itu sangat besar sekali, dan tiap tahun mengadakan semacam internasional Islamic ISEF itu Islamic Ekonomi Syariah Ekonomi Festival, Islamic Syariah Ekonomi Festival tiap tahun, dan mengundang tamu dari luar negeri, ya sehingga produk-produk halal kita itu kan bisa dipasarkan setelah diberi bimbingan, itu sekarang kalau ISEF itu tiap tahun, nah, itu produk-produk halal tambah terus dari masyarakat kita ini, terutama pengusaha-pengusaha kecil. Dan kita kan sedang melakukan hilirisasi, ya umumnya kan hilirisasi tambang, nikel ini kan, dan ini memang tingkat pengusaha besar. Nah kita kemudian juga mendorong hilirisasi makanan, pangan, dan ini banyak yang kita mendorong produk-produk dalam negeri seperti temulawak, jahe, itu kita perkenalkan, ya kemudian kita jadikan sebagai bahan obat yang diproduksi oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini kita dorong semua ini. Jadi hilirisasi ini menyangkut selain juga tambang, kemudian juga pangan, ya. Dan saya kemarin juga meresmikan pusat pangan nasional di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu di Donggala, di kepala lehernya itu, di Sulawesi lehernya itu sekitar 15.000 hektar untuk ketahanan pangan kita ke depan, ya. Dan ini juga kita terus mengembangkan itu. Jangan sampai ada tanah-tanah yang menganggur, jangan aja sampai tenaga yang tidur. Tanah yang tidur, jangan ada tanah yang tidur, dan jangan sampai ada tenaga yang nganggur. Nah, tentara kita dorong juga untuk tanah-tanah yang nganggur itu kita dorong untuk ditanami, dibuat pertanian, dibuat kebun, jadi ini kita terus supaya kita kan mengalami krisis pangan ke depan yang kita duga akan besar, dan kita punya tanah yang banyak. Saya kira banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah tentu kita bukan dalam arti saya wapres, tetapi pemerintah secara keseluruhan menjadi policy kita. Saya kira itu yang kita lakukan. Mengenai pemilihan umum, saya kira seperti tadi saya katakan, kita berharap pemilihan umum ini berjalan fair, ya, netral, tidak ada pejabat pelaksana tugas, dan juga para pemainnya sendiri harus bermain bersih, ya tidak ada yang tidak bersih, dan masyarakat tidak terprovokasi
oleh isu-isu yang tidak baik, disinformasi, hoax, ini pasti ini. Oleh karena itu jangan sampai betul sekali kalau pemilihan umum itu nanti dianggapnya tidak jurdil, itu kan kualitas demokrasi kita akan rusak, ya, dianggap cacat lah. Ya. Nah, itu bisa nanti menjadi permasalahan untuk legitimasi. Jadi kita secara aturan bagus, ya, secara prosedural bagus, secara substansinya bagus, dan juga legitimit. Itu yang kita harapkan. Sehingga siapapun yang jadi pemerintah ke depan itu akan berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Saya kira itu. Ya. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin menyampaikan pantun. Dari Jakarta ke Bratislava. Udaranya dingin dan bersih. Senang bertemu warga Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.